Episode 104. Dr. Diki melihat pesan di grupnya, yang mana sudah ramai dari 2 kerabatnya. Dia membaca pesan itu. Ketika melihat video yang dikirimkan Kevin, membuatnya teringat tentang ucapan mertuanya. Dia langsung keluar dari rumahnya menuju kediaman Kevin. Dr. Diki ingin mendengarkan penjelasan dari Kevin. Pintu rumah Kevin diketuk. Asisten rumah tangga membukakan pintu rumah majikannya. "Kevin ada?" tanya Dr. Diki. "Ada, tunggu sebentar." Wanita parubaya itu masuk kembali dan menyampaikan ke pemilik rumah. Pintu kamar diketuk. Menik membukakan pintu kamarnya. "Ada apa, Bi?" tanya Menik. "Ada tamu Bapak," sahut Bi-Ijah. "Suruh tunggu." Menik kembali menutup pintu kamarnya dan membangunkan suaminya. "Sayang, ada tamu," ucap Menik. "Siapa?" "Nggak tahu." Kevin langsung beranjak dari tempat tidur, sedangkan Menik mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih tertutup. Kevin kaget melihat pemenang telah berada di rumahnya. "Dokter, apa yang Anda lakukan di sini? Apa video yang kami kirimkan salah? Apa Anda ingin menambah hukuman buat kami? Anda bisa memberitahukan kami lewat pesan singkat." Kevin mengajukan pertanyaan yang sangat panjang. Dokter itu tidak menjawab. Dia mendekati Kevin dan langsung menonjok perut Kevin. "Au!" Kevin meringis dengan posisi badan membungkuk. "Itu hukuman buat kamu yang sebenarnya," Dr. Diki berujar dengan penuh kebencian. Menik baru bergabung. Dia melihat suaminya sedang membungkukkan badan. "Dokter, perjanjian kita tidak seperti ini," ujar Kevin menahan rasa sakit di perutnya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Menik. "Menik, apa kamu tahu apa yang dilakukan suami kamu di belakangmu?" berujar dengan ketus. Menik menggelengkan kepalanya. "Dia dan Jasmine mempunyai hubungan," jelas Diki. Menik langsung melihat suaminya yang masih membungkukkan badannya. Tapi Kevin langsung menggelengkan kepalanya. "Anda salah, dokter. Saya tahu siapa suami saya. Sebaiknya dokter meminta maaf karena telah memukul suami saya," Menik berujar dengan penuh ketegasan. "Salah kamu bilang. Dia dan Jasmine saling menyukai dan kamu masih membelanya." Menik langsung menggelengkan kepalanya. "Saya tahu," sahut Menik singkat. "Apa? Kamu tahu?" Dr. Diki mulai bingung. "Iya, saya tahu tentang masa lalu suami saya. Dia dan istri Anda bersahabat dari kecil. Keluarga menjodohkan mereka. Tapi Kevin tidak pernah menerima perjodohan itu. Sampai suatu saat dia menerima karena desakan yang mengharuskannya menerima itu. Mereka hampir bertunangan, tapi Kevin tidak datang tepat waktu. Akhirnya Kevin datang dengan keadaan mabuk," jelas Menik. Cerita yang diucapkan Menik hampir sama dengan yang diceritakan Jasmine. Hanya Jasmine belum menceritakan keseluruhannya. Kalau Anda tidak percaya, tanyakan ini ke Tuan Muda dan Nona Zira. Mereka ada pada saat batalnya pertunangan itu. Jasmine sadar jika saya tidak mencintainya. Sampai dia rela saya bersama Menik, jelas Kevin. Dr. Diki masih belum percaya dengan ucapan Kevin. "Apa kamu tahu kalau Jasmine masih mencintai kamu?" Dr. Diki bertanya masih dengan penuh kebencian. Kevin menganggukkan kepalanya. "Bukan hanya Kevin, saya juga tahu. Dan itu saya ketahui pada saat selesai akad nikah kalian." Menik membela suaminya, karena suaminya tidak bersalah dalam hal ini. "Kenapa kamu tidak jujur kepadaku? Kenapa?" ujar Diki marah.
Ada baiknya saya merahasiakan ini, karena kadang kejujuran menyakitkan. Dan mengenai perasaan Jasmine ke saya, itu benar-benar tidak saya ketahui. Karena saya tahu dia mencintai Anda sejak Anda melamarnya. Jelas, Kevin. Dr. Dicky mulai mengacak rambutnya. Dia terlihat stres. Dia masih mencintai kamu, seru Dr. Dicky. Anda salah, dokter. Jasmine mulai belajar mencintai Anda. Buktinya kayak kemarin, ujar Menik. Kevin dan Menik telah menjelaskan dan menceritakan semuanya. Tapi Dr. Dicky masih terbawa emosi. Dia tidak langsung percaya dengan ucapan Kevin dan Menik. Dia langsung keluar dari rumah Kevin tanpa mengatakan permintaan maaf ke pemilik rumah. Menik memapah suaminya untuk duduk di sofa. Aku harus melakukan apa? Tanya Menik bingung. Kompres saja dengan es, sahut Kevin. Ketika dipukul Dr. Dicky tidak ada persiapan, sehingga dia merasa ada yang denyut di sekitar perutnya. Menik berlari ke dapur. Dia mengambil es batu dan meletakkan di dalam plastik. Dengan telaten dia mengompres suaminya. Maafkan aku. Menik terlihat khawatir melihat suaminya. Kenapa kamu minta maaf? Kamu tidak salah, sayang. Kevin memegang tangan istrinya. Kalau aku lebih cepat ke ruang tamu, pasti hal ini tidak terjadi. Seharusnya aku memukulnya pakai vas bunga. Menik geram dengan perilaku Dr. Dicky ke suaminya. Dia sedang emosi, sayang. Biarkan saja. Aku pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya, jelas Kevin. Di dalam mobilnya, Dr. Dicky memukul setir berulang kali. Dia terus berteriak atas masalah rumah tangganya. Dr. Dicky memutar haluan menuju rumah Ziko. Dia ingin mendengarkan penjelasan dari sahabatnya. Menurutnya, Ziko sedang bersekongkol dengan Kevin. Dengan kecepatan penuh menuju rumah Ziko. Dia sampai di mansion jam 11 malam. Dr. Dicky memencet bel. Seorang penjaga melihat layar. Mereka kenal wajah Dr. Dicky. Karena pria itu selalu warawiri ke mansion. Pintu pagar dibuka. Dr. Dicky melajukan mobilnya masuk ke dalam pekarangan mansion. Penjaga menghampiri mobil itu. Dokter, ada yang bisa dibantu? Tanya penjaga. Panggilkan Ziko, sahut Dr. Dicky. Penjaga masuk ke dalam mansion dan mengabari hal itu kepada kepala pelayan. Pak Budi keluar dan menghampiri Dr. Dicky. Ada keperluan apa, Dok? Tanya Pak Budi ramah. Panggilkan Ziko, sahut Dr. Dicky. Ini sudah malam, Tuan Muda mungkin sudah tidur, jelas Pak Budi. Ayolah Pak, panggilkan Ziko. Anda sudah kenal dengan saya. Dr. Dicky berujar dengan penuh emosi. Itu terlihat dari tatapannya yang tidak seperti biasanya. Baiklah, tapi jangan buat keributan di sini, ujar Pak Budi tegas. Pria parubaya itu masuk ke mansion diikuti Dr. Dicky. Dr. Dicky menunggu di ruang tamu, sedangkan Pak Budi naik ke lantai atas. Pria parubaya itu mengetuk pintu kamar Ziko. Lama pintu itu dibuka. Pak Budi berbalik dan hendak turun ke lantai 1. Mendengar ada suara seseorang memutar kunci, Pak Budi kembali berdiri di depan pintu. Ada apa, Pak? Tanya Zira. Ada Dr. Dicky datang. Beliau mau bertemu dengan Tuan Muda. Jelas Pak Budi. Malam-malam begini? Seru Zira bingung. Pak Budi hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Ya udah, tunggu. Zira menutup pintu kamarnya dan membangunkan suaminya. Suamiku, bangun. Zira mengguncang tubuh suaminya. Tapi suaminya malah memeluk guling erat. Santoso, bangun.
Zira berbicara di telinga suaminya yang sontak membuat Ziko langsung bangun. "Sayang, kenapa kamu membangunkanku? Apa kamu menginginkan bola lampuku?" Ziko berujar dengan mata setengah tertutup. "Bukan aku yang menginginkan kamu, tapi Dokter Diki," ujar Zira. Bersambung. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.